94,7 UFM Free Your Soul dari Duke Dumont featuring Jax Jones dengan I Got You. Kita masih di Promam Si Lovers, masih barengan sama gue Yari sampai jam 1 siang ini. Masih dengan satu ibu hebat. Kalau tadi gue sudah mengintrokan, ini adalah seperti mentor bagi orang-orang vokal. Masih bersama Mbak Ratna Sarumpait. Mbak, tadi kan sempat pas di off-air kita ngobrolin tentang cyberbully ya. Jadi dari perjalanan aku bilangnya apa, karir atau perjalanannya Mbak Ratna gitu ya, dari awal sampai sekarang gitu, itu udah melewati berbagai generasi ya, dan juga berbagai karakteristik pemerintahan. Kalau memang itu concernnya kalau kita bicara masalah politik, terus tiba-tiba muncullah kasus yang kemarin yang cyberbully itu. Gimana Mbak Ratna, udah kelar atau ada yang masih mau diklarifikasi tentang bully-membully di social media yang sekarang ini memang jadi media paling populer untuk orang berekspresi, katanya begitu. Ya, oke. Kalau kita kembali ke Marsina, sebenarnya itu trigger ya, itu yang mendorong saya pada situasi kegelapan ya, kegelapan demokrasi loh itu waktu itu. Waktu itu betul-betul barangkali masyarakat yang sekarang menggunakan Twitter nggak punya bayangan bagaimana sulitnya buat seorang saya melawan seorang Soeharto waktu itu yang ngejar-ngejar saya, diintimidasi. Saya pikir Wiranto pun tahu karena dia waktu itu yang in charge ya, jadi yang merekayasa segala tuduhan bahwa saya melakukan makar dengan keberanian saya apa segala macam ya. Tapi asal masyarakat tahu, salah satu yang saya sadari dari persoalan Marsina adalah tidak adanya demokrasi, hak menyampaikan pikiran, pendapat. Dan pertunjukan Marsina menggugat yang dicekal di Surabaya, di Bandung dan Lampung itu adalah juga peristiwa yang menunjukkan tidak adanya kebebasan berekspresi. Jadi ini dua hal bertumpuk ya, yang membuat saya sangat concern tentang demokrasi. Jadi saya terlibat, saya satu dari sedikit orang yang sangat ngotot memperjuangkan kebebasan berekspresi pada waktu itu. Jadi aku ingin ingatkan juga teman-teman di Twitter yang sekarang, saya nggak tahu, karena di Twitter kita nggak bisa mengenali orang usianya seberapa. Kadang-kadang laki-laki jangan-jangan udah jenggotan tapi wajahnya masih kemayu gitu kan, kalau di Twitter kan gitu tuh. Jadi tetapi saya cuma mau ingatkan saja, you were not there gitu loh. Lo nggak tahu kayak apa susahnya buat kita memperjuangkan demokrasi. Twitter itu adalah medium untuk mengekspresikan demokrasi, bukan untuk menyiksa orang, bukan untuk mematikan karakter orang dengan sistem bully. Nah, bully ini kalau saya baru rasakan betul sebenarnya pada Pilpres ini ya. Jadi waktu itu ada satu kasus yang saya sampai seminggu nggak berani, dilarang sama anak saya, Tika tuh larang, jangan buka, dia bilang gitu. Itu karena buat apa diladenin gitu, karena kalau dibuka bukan karena nggak berani ya, pasti diladenin sama Mbak Ratna ya. Iya, pasti diladenin gitu. Jadi akhirnya anak-anak saya bilang, jangan dibuka, dibilang gitu, sampai dicopot-copotin itu komputer, ada yang dihilangin supaya saya nggak buka komputer gitu. Itu kan anak-anak saya sampai bela saya, menjaga saya kayak gitu caranya. Tapi kemudian kalau saya pelajari, sebenarnya yang memanfaatkan itu kan tidak hanya mereka. Ini kan setelah saya pelajari, saya tanya dari wartawan, bagaimana bisa begitu sampai ribuan loh. Termasuk followernya itu di dalam one day itu bisa 5.000 meloncat gitu follower gue. Jadi yang pro, jadi pertengkaran itu terjadi di situ tanpa aku terlibat di dalamnya kan. Ya, jadi still demokrasi, tetapi demokrasi yang menurut saya jadi memalukan kan. Demokrasi tidak menggunakan kata-kata yang menghina orang gitu kan. Aku lama-lama aja dibilang kamu nenek lampir apa-apa, aku sudah mulai senyum sekarang ya. Jadi kalau mereka saya nenek lampir, kok anak saya cantik banget ya. enggak. Saya cuman bilang saya bilang aku nggak pernah tanggapi iya sih kamu umur berapa ya sekarang gitu. Saya cuman sekedar mengatakan umur berapa sekarang itu hanya untuk ingatkan bahwa one day you are going to be like me gitu. Paling tidak kamu juga lahir dari seorang orang tua gitu. Sebenarnya jadi yang harus kita cermati dari bully itu, karena itu melanggar hak asasi manusia ya. Itu sebenarnya yang memanfaatkan. Jadi dari media, dari teman-teman wartawan saya ketahui bahwa memang ada cyber
tim ya, kayak kelompoknya Jokowi misalnya, itu cyber timnya kuat banget gitu. Jadi kalau begitu Ratna ngomong yang aneh gitu terus langsung gitu disiram gitu. Sedih ya kalau cuman cyber apa yang di orderin yang katanya robot-robot judulnya itu, I don't mind, karena ini mungkin harus proses yang masih harus dilalui bangsa kita. Tetapi yang sedih juga teman-teman baik saya tuh juga nggak juga bisa berkata yang sama gitu. Itu mungkin yang ini harus tapi, kita itu nanti ke tahap berikutnya kalau kita sudah bicara tentang gimana sih demokrasi yang kita hadapi sekarang. Sebenarnya Coba itu dijawab bersumber dari pola demokrasi liberal yang kita pakai sekarang dalam pemilu. Oke, jadi itu, menurut Mbak Ratna sendiri, coba tadi jawabannya mungkin dari pertanyaan itu. Apa tadi Bagaimana pertanyaan? dengan demokrasi yang sekarang ini? Ya, saya sebenarnya sudah beberapa tahun ini, dari kalau misalnya teman-teman ingat tanggal 23 Maret 2013 SBY menurunkan pasukan di seluruh Jakarta jadi hening karena saya dituduh kudeta gitu. Sebenarnya dari waktu itu yang saya perjuangkan adalah mengembalikan Pancasila. Mengembalikan Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar 45, karena dari yang saya pelajari Undang-Undang Dasar 45 itu sudah kehilangan rohnya. Rohnya itu kan harusnya adalah Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai our way of life. Jadi harusnya nilai-nilai Pancasila ini harus tercantum atau terbaca atau bisa diterjemahkan di dalam setiap ayat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Dan itu sebenarnya bagian dari yang saya perjuangkan. Salah satu yang saya persoalkan selalu, dan saya termasuk menolak ikut dalam pemilu tahun 2014 karena sistem ini bukan sistem yang menganut nilai-nilai Pancasila. Jadi aku selalu mengatakan kalau kita ini soal bom waktu aja. Kalau kita teruskan dengan pemilihan atau pemilu dengan demokrasi liberal seperti ini, kita akan terjerumus sebagai bangsa. Dan saya rasa ucapan saya itu terjawab kok sekarang. Konflik di dalam pilpres ini sudah sampai ke taraf memalukan kalau menurut saya. Oke, tapi nih ya, kalau ngomongin masalah demokrasi, politik, dan semua hal yang menjadi concernnya Mbak Ratna dari tadi tuh, kalau saya aja dengerin deg-degan gitu ya. Tapi Mbak Ratna mungkin yang ngejalannya udah mengalami jatuh bangunnya juga untuk memperjuangkan hak-hak Pancasila kembali menjadi rohnya bangsa Indonesia gitu ya. Cuma tadi sempat nih You Lovers waktu di off air saya bilang kalau saya itu nggak bisa ngebayangin berdiri seperti Mbak Ratna sekarang ini. Terus Mbak Ratna jawab, but you're happy. Terus saya sempat dengar juga tadi Mbak Ratna bilang sampai anak-anak, menantu semua, sampai ngumpetin komputer apa setiap kali Mbak Ratna mengemukakan sebuah aspirasi gitu ya. Bukan setiap kali, hanya waktu itu aja. Oh, hanya waktu itu ya. Jadi yang biasanya rame banget itu. Biasanya gimana sih kalau Mbak Ratna mengeluarkan aspirasi itu kan pasti ada pro kontranya ya gitu. Orang-orang terdekat Mbak Ratna sendiri gimana ya? Kayak aku punya anak ya, namanya Atika ya. Atika ini orangnya sama kritis sebenarnya dengan saya. Dia sangat kritis ya. Jadi dia tuh kayak ini saya juga yang memonitor gitu. Saya masih benar nggak? Masih pada kalau saya udah agak keterlaluan atau agak dia anggap saya sudah menjadi pro Prabowo, itu waktu zaman-zaman kampanye kemarin dia tegur. Umi itu bukan pro Prabowo kan? Dia bilang gitu. Bukan, aku bilang gitu. Umi hanya mau meluruskan aja. Kayaknya yang kemarin kelewatan deh gitu, yang kayak gitu-gitu. Tapi itu juga jarang terjadi ya. Artinya gini loh, mungkin orang menganggap sombong kalau saya mengatakan I know what I'm doing gitu. Jadi kadang-kadang orang menganggap itu sombong banget si ibu ini gitu ya. You do what you believe ya, and that's the most important ya. Ya, tetapi kan orang lalu bilang, but I don't believe what you believe gitu kan, gitu juga ya sama aja gitu. So if you don't believe me, so just go away, stay away gitu. That's a good point. Iya, lu kenapa mesti ribut gitu loh? Kan aku bener juga ya. Aku kan nggak maksa. Lu juga nggak bayar ikut Twitter gue lagi. Kalau kan follow aja selesai beres selesai ya. Gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal kembali lagi, ini kan kita lagi di core-nya Promams nih ya. Jadi Mbak Ratna juga sebagai ibu dari 4
4 anak ya. Atika paling kecil ya. Ya. Atika paling bungsu. Oke, kan mungkin yang orang tahu lebih banyak Atika ya, karena Atika juga public figure gitu kan. Kita melihat sosoknya Atika sebagai wanita yang cantik, tegas, mungkin nurunnya dari Mbak Ratna, tapi mungkin dia lebih ke yang nggak terlalu kontroversial lah ya, nggak seperti mamanya gitu. Ya, saya pikir sih Atika in a way sebenarnya tegas ya. Jadi kayak misalnya menentukan film yang dia nggak mau sembarangan ambil film yang dia ditawarkan kepada dia. Tetapi kalau kayak bikin gerakan kayak misalnya yang waktu BBM naik dia turun, artinya dia datang ke yang aktivis yang lagi pada demo itu, dia bawa makanan, dia sendiri anterin gitu. Artinya itu mungkin jadi nggak kontroversial karena itu menyangkut rakyat gitu. Tapi kalau Atika menganggap ya emangnya cuma rakyat doang yang dirugikan kalau BBM naik, kita semua akan kesulitan. Dan aku juga punya kewajiban membela yang lemah gitu. Sampai taraf-taraf itu Atika oke. Menurut saya dia cukup berani juga. Tetapi bahwa dia harus menjaga, misalnya dia kan juga ikon dari sebuah produk gitu ya, yang kayak gitu-gitu doang yang dia jaga sih. Tapi dia orangnya keras kok. Oke, kalau Mbak Ratna sendiri apa aja sih hal-hal yang udah diturunkan ke Atika gitu dengan perjalanan Mbak Ratna, background Mbak Ratna sendiri kemudian memiliki saya malah anak-anak. takut, saya itu nggak berniat banget menurunkan gitu loh ya. Tetapi anak saya itu enggak, untuk mengingat kembali waktu tahun 98 saya ditangkap. Anak saya yang perempuan yang satunya yang sekarang dia jadi salah satu manajer di Schlumberger namanya Fatum Saulina. Dia itu ditangkap. Dia ditangkap. Oh, iya? Dia ikut di penjara sama saya. Oh, oke. Iya, jadi artinya aku nggak merasa perlu harus menularkan because they already have their own opinion gitu. Jadi mereka juga bereaksi ketika apa terjadi. Mungkin yang aku mau jawab tentang itu tanpa harus saya mendikte anak-anak saya. Saya sebenarnya mungkin memberikan inspirasi kepada mereka. Pentingnya kalian menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Pentingnya kalian mengekspresikan sesuatu tentang bangsa ini karena kalian bagian dari bangsa ini. Jangan jadi follower. Tapi jadilah orang yang memberikan inspirasi pada orang lain. Kalau kamu jadi follower aja pasif gitu loh. Jangan, aku nggak bangga juga kalau anak-anakku hanya jadi follower. Anakku aja waktu kemarin kita misalnya pemilu kemarin pilpres ada debat-debat, Atika tuh nggak mau loh dekat saya. Dia bilang nggak mau aku TV-ku yang lain aja katanya. Oke. Sampai waktu itu di kamarnya TV-nya mati. Dia bilang ya udah nanti rekamannya aja aku tonton gitu. Jadi kita tuh juga nggak saling mempengaruhi. Bahwa kemudian akhirnya mereka juga memilih Prabowo itu bukan karena tangan aku. Aku malah tanya sama Tika kok kamu pilih Prabowo jadinya? Aku terganggu itu dengan iklan yang mengatakan kami hanya akan kalah kalau dicurangi. Menurut saya itu udah membunuh demokrasi, dia bilang. Dia bilang gitu itu ya. Itu pendapat Atika. Jadi sejak itu dia malah jadi agak sedikit aktif mengkampanyekan Prabowo. Bukan karena gue ajarin orang debat aja pindah tempat, dia pindah lokasi gitu. Tapi dulu gimana sih kalau di rumah dengan 4 anak ini, how they speak up ke ibunya gitu? Apalagi kan mamanya aktivis gitu kan. Sangat menjunjung tinggi yang namanya aspirasi dan juga kalau mereka gimana? Saya mana ya ini lucu ini. Jadi aku tuh menanamkan betul demokrasi ya. Jadi kayak teman gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama mereka, don't ever lie to me. You can say anything. Even kamu anggap saya akan marah, kamu harus terima juga saya boleh marah. Jadi sampaikan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya dari komitmen seperti itu jadi kayak bersahabat, berteman. Mereka bisa kritik saya bisa kritik mereka. Ya kadang-kadang ada yang mislook gitu, misalnya one of them tiba-tiba yang marah, yang raise suaranya jadi tinggi gitu, lalu si ibu ini juga tersinggung, tiba-tiba suaranya menjadi tinggi, gitu. Ingatkan, I'm still your mother gitu, gitu, yang kayak gitu. Ada ngambek-ngambeknya berapa lama tuh kalau lagi kayak gitu? Kalau udah mulai tinggi dua-duanya? Nggak lama. Ya mungkin basicnya adalah karena mereka tahu
yang paling utama kita bangun adalah how we love each other gitu ya. Oke. Jadi how to trust each other. Jadi kalau terjadi peristiwa emosional, kita harus percaya bahwa itu hanya miscommunication yang ada, selalu punya peluang untuk bergesek gitu. Dan itu nggak lama, dan itu jarang sebenarnya terjadi. Oke. Dan sebenarnya mungkin karakteristik seperti ini adalah karakteristik yang harusnya bisa berpotensi untuk menjadi karakter dari seluruh keluarga Indonesia ya. Kalau semua prinsipnya begitu, harusnya ini juga bisa diaplikasikan ke bangsa juga ya nggak sih? Iya, jadi aku kan sebenarnya seperti kayak kalau kita perjuangan kaum perempuan tentang emansipasi ya. Jadi aku selalu mengatakan di dalam semua ceramah saya juga mengatakan kita harus mulai dari rumah. Jadi revolusi kebudayaan itu tidak perlu seperti kata Pak Jokowi harus ada revolusi mental. Lalu di dalam mata pelajaran harus ada 80%. Kalau menurut saya itu juga malah menjadi doktrin ya. Jangan jadi doktrin juga. Tetapi dia harus revolusi mental itu harus menjadi sesuatu yang membuat kita happy dengan apa yang kita perbuat. Misalnya, aku selalu mengingatkan di rumah saya tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini kita hanya soal bagi tugas. Oke. Ya, jadi dan pembagian tugas itu bukan karena jenis kelamin. Bukan berarti yang perempuan harus ambilkan teh buat yang laki-laki karena yang laki-laki ini laki-laki gitu. Tetapi karena misalnya kebetulan pada saat itu si kakaknya jauh dari itu, ayo tolongin dong bikin teh gitu. Maksud saya pergaulan itu harus gembira. Dari situlah kita membangun budaya menghargai satu sama lain. Dari situlah mereka saya harapkan ketika sudah berumah tangga juga mengerti bagaimana menghormati istrinya. Itu cara revolusi budaya, itu revolusi mentalitas yang benar gitu. Dari rumah, mulai dari rumah. Dan harus dengan kebahagiaan. Jangan dimasukkan semata-mata ke mata pelajaran karena pada perwujudannya nanti itu jadi doktrin. Dan doktrin itu tidak kita terima di negara demokrasi. Doktrin itu ya negara-negara komunis yang menganut itu kan. Oke. Ini tersirat tapi tersirat ngagetin gitu ya, bikin shock dan sebagainya. Pengen dikejutkan lagi dengan jawaban-jawaban dari Mbak Ratna Sarumpait. Pastinya kita masih punya satu sesi lagi lovers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Promams barengan sama Yari. UFM 94,7